Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala umurin waddin. Wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, juga pemirsa channel Kodonditan. Bertemu lagi dengan saya Sepudin Anugrah. Mudah-mudahan nggak bosen-bosen ya. Alhamdulillah, saya kembali hadir di studionya Kodonditan. Saya tergerak hati saya nih. Oh, ada dorongan ceritanya. Karena saya melihat video ya, ada seorang petinggi pemuka agama ya, Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, beliau salah satu pendiri Gereja Ortodok Indonesia mereaksi sebuah video yang beberapa bulan lalu ada kajian Kodondi di daerah Tangerang Selatan. Ternyata itu menimbulkan atau membuat reaksi ya. Tadi yang saya sebutkan yaitu salah satu pendiri Gereja Ortodok Indonesia, beliau bernama Romo Daniel Biantoro ya kalau saya lihat. Bahkan yang saya bikin terkejut lagi, beliau itu dulunya seorang Muslim. Wah, subhanallah. Nah, apa saja yang direaksi oleh Romo Daniel ini? Kemudian saya juga datang ke Kodondi mau minta sebenarnya apa sih yang sehingga membuat seorang Romo itu sampai mereaksi begitu ya. Nah, alhamdulillah saya langsung pengen tanya langsung aja nih sama orangnya nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kodondi. Waalaikumsalam. Udah nyingsing-nyingsingin tangan, udah siap-siap aja nih mau kayak kuda-kuda. Oh, kita santai aja ya. Santai dong. Soalnya ini kan namanya informasi ya, mengalir begitu deras. Kalau dulu zaman-zaman saya masih anak-anak, masih sekolah atau masih remaja, informasi itu kita cari. Kalau sekarang itu kita filter, saking banyak informasi tuh. Ya. Nah, maka informasi yang sekarang nih yang saya dapatkan ya, yang direaksi oleh Romo Daniel ini, mesti diapain nih kok kira-kira kok? Langsung aja kok, silakan. Lu mah kebiasaan, lu kalau kesini mah suruh orang reaction mulu. Saya kan objeknya Kodondi nih. Saya masa harus tanya ke Apri sama Sugi, sama Abang gitu. Bukan, mereka reaction gua nih. Iya. Guanya santai-santai aja, kenapa lu yang ribet? Biar pada ini, soalnya kok. Saya cek komennya nih. Udah, Romo debat aja langsung sama Donditan. Gitu. Oh iya. Kalau misalkan ditantang gitu, Kodondi siap Pak? Loh, siap. Siap ya? Justru, kalau gua mau mendingan kita face to face. Lebih fair ya, enak ya? Iya, justru gini ya. Ingat gak dulu waktu kita reaction Elia, ya. Kan lu bawa video dia ke sini kan? Ya, Terus kita tonton, terus baru gua reaction. Kita tonton, baru gua reaction. Yang begitu kan gimana sih? Kurang efektif loh, gitu ya. Enakan mending ketemu orangnya, buka-bukaan kitab, gitu aja. Ya. Kenapa Romo Daniel nggak ngubungin gua ya? Nah, itu. Ada nomornya ya, nanti tampilin. Ada. Nanti bisa ngubungin nomor Melisa di bawah tuh. Iya. Mau ngajakin debat resmi boleh ya? Boleh. Siap. Kalau dia nggak mau ngajakin debat resmi, gue yang ngajakin deh. Datang gitu. Gue yang bayarin deh. Siap. Nah, semuanya di cover. Kalau dia kan Romo, pendiri Gereja Ortodok Indonesia. Jadi gua harus memuliakan dia sebagai lawan debat ya. Sebagai lawan debat. Kita bayarin deh di hotel bintang 5 deh. Luar ya, hotel bintang 5. Kalau perlu nginep kita bayarin kamarnya. Makan kita sediain, prasmanan. Ya. Terus ya istilahnya kita sediakan tempat yang enak buat diskusi lah gitu. Ya. Pokoknya kondusif lah ya. Iya loh. Semuanya dijamin, keamanan dan sebagainya. Oh iya, keamanan kita jamin lah. Keamanan kita jamin, cuman kehormatan kita nggak jamin ya. Nah, itu yang terakhir. Intinya tujuannya kan untuk dialog tadi ya. Iya, tapi kan dialog itu kan bukan berarti harus bermusuhan. Iya. Enggak. Kita nanti bisa sambil ngopi bareng, ngobrol. Yang gitu. sudah begitu kan. Iya. Ngopi, makan bareng gitu. Nah, kembali yang tadi kok. Gue justru malah baru nonton selalu datang. Waduh. Ya harus ditonton dulu kan supaya supaya
saya khawatir juga nih. Apa? Romo sudah nonton fullnya belum tuh yang video Kodondi pernyataan iya. itu kan? Nggak tahu ya. Khawatirnya sepotong karena kan videonya lebih dari 1 jam loh itu. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ditonton semua ya, Ya Romo mungkin ya. timnya udah nonton. Oh, timnya, Romonya kan? Iya. Nah. Tapi Romonya kan menjawab berdasarkan pertanyaan dari host. Oh iya gitu. iya. Tuh. Ya, sama juga nanti gue juga menjawab berdasarkan pertanyaan lu nih. Tapi tadi saya udah nonton kan, setelah lu datang baru gue nonton, baru gue catat poin-poinnya. Ini ada di sini semua catatannya nih. Nah ini sebenarnya bagus nih kalau dibikin debat nih. Nah, Debat itu. istilahnya face to face gitu. Iya. Kalau reaction di video kan gini kan malah makan Iya, jadi satu arah kok. makan waktu ya. Makan waktu. Iya. Ya. Tapi kita perlu untuk menanggapi itu kan, karena saya juga datang ke sini untuk supaya ya meluruskan lah, menjelaskan apa yang dikomentari atau di reaction oleh Romo begitu dengan Romo dan pendeta loh itu. Ya. Yang hostnya itu pendeta? Pendeta loh. Oh nggak tahu gua. Pendeta kok. Oh pendeta? Pendeta. Oke. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Iya, Ini kan yang host gua juga ustadz. Bu, amin, insya Allah didoain ya. Masya Allah. You know? Ya, jadi tadi juga saya baca surat Al-Ikhlas di awal. Karena disinggung-singgung juga karena kan. Ya kan karena gua duluan yang nyinggung. Di Karena acara kan kan gua Elohat apa ya? Kita kan ini nih konsep ketuhanan kita, tauhid kita kan surat Al-Ikhlas begitu. Bahkan dia nyinggung-nyinggung surat Quran juga kan. Tadi ada beberapa note ya yang Kodon udah catat, mungkin nanti dijelaskan. Gini ya, disclaimer bahwa kita tidak ada niatan untuk menyerang, mendiskreditkan pihak-pihak tertentu kok ya. Justru kita ingin meluruskan. Barangkali kan Gini, sorry kok potong. gimana coba kok? Di video itu kan juga ada disclaimer. Ya, coba iya ya. Bahwa mereka membuat video itu kan karena ada pernyataan-pernyataan dari Donditan gitu kan. Jadi mereka merasa perlu untuk membuat video itu gitu kan. Kita juga kan setiap kali bikin video yang isi kontennya itu adalah membahas tentang perbandingan antara Kristen dan Islam. Saya juga sering ngomong kan bahwa kita membuat konten-konten seperti itu apa? Karena satu, masih ada nih ya namanya upaya-upaya pemurtatan. Masih ada ya. Ya di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia kan juga masih ada. Walaupun Kristen lagi turun. Cuman misionaris-misionaris ini kan masih ada melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan di Indonesia. Betul kan? Entah dari denominasi gereja apa, itu bermacam-macam ragamnya lah. Ada yang door to door, ada yang pakai program seminar, ada yang di rumah sakit, ada yang di sekolah, dan sebagainya. Di lapangan ada. Di lapangan pokoknya ada, ya. Entah yang terselubung dan yang terang-terangan. Ya. Yang kedua, di sekolah tinggi teologinya mereka, Kristen, entah dari yayasan manapun, mereka juga belajar Islamologi. Islamologi. Oke. Dan Islamologi yang mereka belajar, yang mereka pelajarin, yang harusnya tadinya hanya untuk mengenal Islam, akhirnya ya, untuk mengenal seluk-beluk Islam, ini ada juga yang menyalahgunakan menjadi alat untuk mengajari mahasiswanya, alat untuk menyerang Islam dan memurtadkan orang Islam. Dan itu diperkuat dengan mantan-mantan misionaris yang sudah memberikan kesaksian di sini. Iya. Ya. Iya, ada yang bilang ada yang 3 orang, 20, ada yang 20 orang, nah kan gitu. Iya. Jadi kalau begitu kita perlu membuat konten-konten yang berisi studi perbandingan antara Kristen dan Islam, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi iman dan akidah orang Islam dari upaya-upaya itu. Membentengi begitu ya? Ya, sekarang kalau ketika kita lagi membuat begini, ya, terus kita membuat konten perbandingan, terus direaksi sama yang melakukan misionaris, saya nggak bilang kalau Romo Daniel juga melakukan kristenisasi, enggak, tapi direaksi oleh pihak Kristen yang juga notabene melakukan upaya misionaris, ya gimana jadi? Awalnya mereka yang kristenisasi, giliran kita bikin kajian untuk membentengi umat Islam, mereka mereaksi. Iya. Gimana dong? Iya. Harus fair lah ya. Harus fair. Ya. Makanya saya kan dan yayasan selalu mengajak pemuka agama dari kalangan Kristen, mendingan kita tatap muka debat, ya kan? Debat itu kan bukan berarti harus menghina orangnya, menghujat agamanya, menghina sesembahnya, kan enggak. Justru kita bikin aturan jelas, enggak boleh begitu. Iya, saya udah ikutin berapa kali. Nah, saya pernah ngikut. Semuanya keamanan, waktunya, semuanya sudah. Bahkan kita pakai MOU, perjanjian. Betul. Dikasih MOU. Walaupun ada yang kemarin. Ada yang mundur. Blokir nomornya, ada yang blokir ya. Ada yang diblokir nomornya. Kesian ya, nomornya diblokir. Aduh, korban PHP. Nah, tapi oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya.
apa yang mau dibahas ini? Berarti semua mau dibahas semua nih. Takut nggak cukup waktunya. Ini bisa 2 jam lebih nih kalau mau dibahas semua nih. Belum lagi nanti dari buku-bukunya nih. Coba mungkin dari Asep dulu apa? Ya, sebenarnya kan konteksnya adalah yang disinggung-singgung adalah tentang Yesus dalam Al-Quran. Kemudian yang kalau dalam Al-Quran itu Nabi begitu ya, hamba Allah begitu yang disebutkan. Tapi kalau dalam agama Kristen jadiin Tuhan begitu, terus sebut-sebut fitnah begitu. Bisa diceritakan nggak video pernyataan begitu kok? Supaya nggak sepotong itu gitu ada loh. Tepatnya, ada kurang tepatnya. Oh gitu ya? Iya. Berarti menafsirkannya kurang tepat begitu. Coba. Karena gini, Yesus disebut Tuhan di dalam Bible mereka, itu kan diceritakannya bukan Yesus sendiri yang ngomong. Iya. Gitu kan? Kan tentu saja kalau di dalam kitab mereka kan juga ada narasi. Narasi itu macam-macam lah, bisa dari apalah cerita orang ini kepada siapa, cerita orang ini kepada siapa, atau ajaran orang ini kepada siapa. Tapi yang diceritakan Yesus yang ngomong sendiri, akulah Tuhan sembahku, itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang dianggap perkataan Yesus, malah Yesus ngomongnya seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Dan itu konteksnya Yesus lagi ditolak di Nazaret. Kalau Yesus lagi ditolak di Nazaret terus dia ngomong seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri, berarti Yesus lagi ngomongin siapa? Berarti lagi ngomongin diri sendiri. Lagi ngomongin diri sendiri, ngomongnya seorang nabi. Berarti Yesus dengan kata lain dia mengaku sebenarnya dirinya hanya seorang nabi. Itu di Bible mereka. Matius 13:57. Matius 13:57. Orang lain yang diceritakan di situ lagi, orang lain menyebut Yesus, sebutannya apa? Inilah Nabi Yesus. Gitu. Tulisannya gitu. Tulisannya lo ya. Jadi yang menceritakan penulis Gospel Matius, pasal 21 ayat 11. Mereka menyebut inilah Nabi Yesus. Gitu. Berarti kan itu menceritakan orang-orang pada zaman itu yang hidup bareng sama Yesus, menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Kalau yang sekarang, gereja bilangnya, inilah Tuhan Yesus, gitu. Beda jauhnya, beda jauhnya. Jauhnya beda. Jauhnya beda. Apa bedanya jauh? Jadi belibet. Nah, jadi memang di dalam perbedaan itu, kalau di Quran jelas. Kalau lah ini Abdullah udah jelas. Kalau di kitabnya orang Kristen, Yesusnya ngaku Nabi, orang lain nyebut Yesus Nabi. Tapi kalau ada orang yang menyebut Yesus Tuhan, itu bukan Yesus yang ngaku Tuhan, gitu. Orang lain yang Gitu. Nanti yang Paulus lah, atau yang orang-orang pokoknya di luar 4 gospel itulah. Murid-murid Yesus sendiri. Ya ini kalau kerancuan penerjemahan ini jadi memang jadi apa ya? Jadi runyem. Jadi pelik gitu ya. Jadi pelik. Kenapa? Di kitabnya mereka ya. Mana yang? Wah, ini udah banyak nih di meja nih. 1, 2, 3, 4. Beberapa nih udah ada nih. Jadi kalau kodon itu ciri khasnya pakai data. Jadi silakan ya bisa dilihat sendiri ya. Ciri khasnya aku pakai barbuk. Pakai barbuk. Ini kan barbuk. Betul. Karena di sini ada istilah Tuhan, ada istilah Allah, itu yang jadi bikin kerancuan. Allah ya. Allah. Oke. Kalau dibilang Allah itu dikonotasikan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu berarti sudah tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lu boleh buka kbbi.web.id coba. Lagi offline lagi nih kok. Oh, di handphone? Offline juga? Aduh. Sedih amat sih. Sedih amat sih. Padahal di sini wifi gua kan 500 Mbps loh. Lagi menghemat baterai. Lu malu-maluin handphone gua. doang ya. Enggak ada. kbbi.web.id. Kita ketik aja Tuhan gitu. Tuhan. Tolong bacain. Kalau T-nya kecil sama T-nya besar tuh emang katanya ada bedanya kok. Nah, kalau T-nya kecil soalnya disinggung di situ. Ya, kalau T-nya kecil itu berarti kan konotasinya dia sebagai ilah. Kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kalau T-nya besar itu sebagai apa ya? Rob. Ya, bisa Rob. Rob itu artinya selain Tuhan juga bisa junjungan, juga bisa penguasa. Tapi kalau Tuhan T-nya kecil itu ilah. Ya, sekarang di kbbi.web.id lu tolong bacain definisi kata Tuhan itu apa dengan T besar. Dengan T besar loh ya. T besar. Tuhan yang T besar, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya.
Yang Maha Esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu, uanglah sebagainya dan sebagainya. Udah, cukup lah. Ganti kata Tuhan dengan kata A-L-L-A-H. Yang mana nih? Itu yang ada tulisan Tuhan di mana? Di atas. Ini. Itu kotak itu. Ganti A-L-L-A-H. Okay. A-nya besar. A. Ini ya. Ya, coba. Cari. Ya. Okay. Coba bacain. Allah, nama Tuhan adalah bahasa Arab. Apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan. Berarti kalau yang tadi Tuhan itu adalah sesembahan. Allah adalah nama Tuhan. Yang apa? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Terus? Saya lanjut ya. Dari ulang. Nama Tuhan dalam Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, udah cukup. Jadi ada bedanya nggak Tuhan dan Allah? Beda. Ada kan? Ada. Tuhan itu sebutan, jabatan, gelar, predikat. Allah itu adalah nama daripada Tuhan itu. Ya. Berarti kalau Tuhan itu kita sebut istilah kerennya generic name. Kalau Allah itu adalah proper name, nama pribadi. Nama lu siapa? Asep. Nama gue Dondi misalnya. Ini nama kita pribadi punya nama. Begitu juga Tuhan juga punya nama. Namanya Allah. Cuman kalau di sini Tuhan dan Allah, tulisannya Allah. Gue baca Allah ya karena nggak ada tasdidnya ya. Kata Allah di sini dan kata Tuhan di sini itu sama-sama dua-duanya generic name. Sama. Dua-duanya sebutan. Ada ayat bunyinya apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Apa bedanya dengan jangan ada Tuhan lain di hadapanku? Iya. Gitu ya. Jadi di sini karena tidak sesuai dengan KBBI, makanya jadi timbul tadi. Kerancuan tadi. Kerunyaman apa? Kerancuan. Pelik. Pelik. Ya. Sekarang kalau kata Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Inggris apa? God. Kata God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga Tuhan. Kalau kata Lord diterjemahkan bahasa Indonesia jadi apa? Tuan. Kalau kata Tuan Indonesia diterjemahkan bahasa Inggris bisa serve, bisa Lord gitu. Ya. Jadi beda lagi. Tapi kata God yang di bahasa Inggris itu sama Kristen diterjemahkan menjadi Allah. Jauh, kata Lord di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam Bible ini jadi Tuhan. Ya. Udah beda kan? Beda. Jadi kalau peminat ilmu kristologi harus paham itu dulu gitu ya. Ini bedanya. Oke. Terus ya. Tadi yang ditanya apa? Antara Yesus dan Isa Al-Masih. Antara Yesus di Bible dan di Quran. Kita orang Islam juga nggak usah alergi dengan nama Yesus. Baju saya Yesus. Mana coba. Buka dong. Atas udah bukan bawahnya, masa bawahnya? Ada mic. Oh iya, Jesus. Tapi kan prophet tuh. Prophet. Prophet Jesus kan. Peace be upon him. Bajunya bisa dibeli di Kodondi. Asik. Ada nomor handphone. Hubungin Melisa. Saya dapat fee ya. Dapat komisi maksudnya. Lanjut. Otak bisnis. Diajarin Kodondi. Otak bisnis apa otak calo? Lanjut. Di videonya Romo Daniel kan dia juga sempat membandingkan. Ya oke, sikapnya dia bahwa di dalam Quran Nabi Isa diceritakan hanya sebagai nabi. Dia bilang ya monggo itu nabimu gitu kan. Silakan. Lo kita juga begitu. Ini juga silakan ya. Kita juga begitu. Kita di dalam Quran tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam mengaku hanya sebagai hamba Allah. Di Di Kristen mau menyembah Yesus sebagai Tuhan itu juga hak mereka. Ya silakan. Itu Tuhanmu, silakan. Cuman maksud saya jangan pakai itu untuk memurtadkan orang Islam gitu maksud saya. Maksud Kodoni di situ. Iya. Di dalam video itu. Iya, ya kalau di dalam video semua video kita, entah gua ceramah di masjid, entah di pesantren, entah bikin konten, kan selalu gua bilangnya kan kita orang Islam sudah beriman bahwa Isa adalah hanya seorang nabi, ya kan? Di Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya monggo. Tapi jangan mencoba merayu, membujuk, memberi sembako dan sebagainya untuk mengajak orang Islam masuk agama mereka. Substansi video itu begitu. Iya. Gitu. Begitu ya, Romo ya. Gitu ya. Jadi masing-masing punya stand masing-masing dan punya
posisi masing-masing, dan keduanya dan semua agama di Indonesia semuanya dijamin kemerdekaannya oleh negara Indonesia. Setiap manusia Indonesia yang mau memilih dan menjalankan agamanya masing-masing, monggo gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mau bicara tentang teologi, seperti yang tadi saya bilang, di kitabnya mereka sendiri, Yesus ngakunya cuma seorang nabi. Orang banyak juga ngakunya dia nyebut Yesusnya dengan sebutan Nabi Yesus gitu ya. Jadi kalau Yesus ngakunya nabi dan dia tidak pernah mengaku satu hakikat dengan Bapa lah gitu ya, sesuai dengan teologinya Kristen, kan itu boleh dipertanyain berarti. Ya, dalam ranah diskusi lintas agama gitu. Mereka nanti akan membawa-bawa ayat yang tadi gua udah catat juga. Ada Yohanes 1 ayat 14 lah. Ada macam-macam, yang mana mereka membaca itu dengan teologi mereka. Ya itu sih hak mereka, gitu ya. Cuman kan kalau kita bicara tentang perdebatan lintas agama, kan yang kita pertama kali yang kita junjung pertama yang paling tinggi kan teksnya, baru kedua tafsirnya, ya. Masalah mereka mau menafsirkan teks yang tidak eksplisit, itu tetap hak mereka karena itu kitab mereka. Nah, cuman kan perbedaannya di sini. Kalau kita lihat guru-guru kita dulu berdebat, mereka memandang kitabnya Kristen ini kan menjadi satu kitab. Satu kitab ini kitabnya Kristen gitu, ya. Di mana guru-guru kita dulu tidak membicarakan asal usul kitab ini dari mana? Dari mana, ya. Yang perjanjian lama dari mana, yang perjanjian baru siapa yang nulis dan sebagainya. Itu jarang dibicarain gitu, ya kan? Romo Daniel sempat nyebut-nyebut tadi bahwa perjanjian lama mereka berasal dari kitab yang diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Cuman sayang kalau nggak salah dia tadi nggak sebutin Septuaginta ya. Nah, udah ini Septuaginta ya? Hah? Udah disiapin? Udah dong. Nah ini. Ya, walaupun Romo Daniel mengatakan bahwa kitabnya Yahudi itu dulu sudah disusun oleh oleh orang-orang Yahudi di Alexandria, tetapi Romo Daniel tidak menyebutkan kitab itu sebagai namanya Septuaginta. Satu. Yang kedua, Romo Daniel tidak menyebutkan bahwa Septuaginta yang akhirnya dipakai oleh Kristen menjadi perjanjian lama itu sudah pernah diresensi. Tahu resensi? Dikritik terjemahannya oleh orang-orang Kristen. Oleh orang Kristen sendiri. Lah iya dong, mau bapak-bapak gereja. Siapa? Sama Origen, ya, sama Lucian, sama Hesisius. Nah, resensi Hesisius yang terakhir inilah yang menjadi cikal bakalnya kitab Kristen yang disebut dengan Vulgata. Vulgata itu kitab Kristen dalam bahasa Latin di abad 4. Ya. Barulah dari Vulgata nanti dijadiin satu sama Perjanjian Baru, kitabnya Kristen, yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, yang mana pada saat penulis-penulis Perjanjian Baru itu menulis kitab dan surat mereka, itu Septuaginta yang beredar tuh nggak cuma satu versi. Banyak ya? Banyak. Jadi terjemahnya beda-beda gitu. Nah, karena versi yang banyak, jadi penulis-penulis ini mengutip dari Septuaginta yang beredar, sehingga ketika distandarkan oleh Hesisius, baru itu yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Gitu. Nah, Romo Daniel juga nggak cerita ada perubahan apa di dalam Septuaginta ini menjadi perjanjian lama. Sehingga menjadi perjanjian lama. Ya. Ketika sudah diresensi, ya, ini adalah versi yang sudah diresensi nih. Ini edisi Brenton nih. Brenton ini nama editornya mungkin ya. Ketika sudah menjadi ini, di dalam kitab ini, itu sudah ada pergeseran makna. Pergeseran makna dan pergeseran tafsir. Ya. Kalau yang sebelum dijadikan Septuaginta kan ini, kitab orang Yahudi. Tanah yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi ini, diterjemahkan menjadi Septuaginta pertama kali kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Yang nyuruh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Ini ceritanya beberapa versi itu ada yang berbeda.
Kalau untuk yang Taurahnya saja 5 kitab Musa itu katanya selesai dalam waktu nggak lama, tapi untuk semua surat-surat yang ada di sini total semuanya selesai di tahun 132 sebelum Masehi. Ya. Dan itu versinya banyak. Nah, yang Romo Daniel tidak kasih tahu atau mungkin dia nggak tahu ya. Atau terlewat kali Bang. Terlewat ya. Itu adalah perubahan terjemahan di sini yang tidak sama dengan ini terjemahannya. Ya. Contoh kecil. Yesaya 9 ayat 6. Sama Kristen diklaim itulah nubuat buat Yesus. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahnya ada di pundaknya. Dan namanya akan disebutkan Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Ini terjemahan Kristen. Terjemahan Yahudi, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan pada kita, lambang pemerintahnya ada di pundaknya, ada di bahunya. Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal, memberi nama anak itu Raja Damai. Beda nggak? Beda kan? Kalau yang di Kristen terjemahnya anak itu dikasih 4 gelar, kalau yang Yahudi 3 gelar Tuhan Yang Maha Esa memberi nama anak itu dengan 1 gelar. Contoh, itu paling gampang. Belum lagi nanti Yesaya 17, kata Ha'almah yang harusnya diartikan sebagai wanita muda sama Kristen di sini diterjemahkan menjadi perawan. Nah, terjemahan-terjemahan yang sudah diganti itu itulah yang dikutip oleh penulis-penulis Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sampai ke Wahyu. Total dari Matius sampai Wahyu mengutip dari sini, totalnya kira-kira ada 937 ayat. Hampir 1000. Hampir 1000 ayat. Hatam menurut saya. Jadi kalau begitu Perjanjian Barunya yang dari Matius sampai Wahyu mengutip 1000 ayat dari Septuaginta. Berarti kalau begitu apa? Kitab kutip atau gimana? Ya enak saya ngomong kok. Nah kan mengutip. Iya. Ya, 1000 ayat, hampir 1000 ayat. Ini belum ini loh ya. Nanti ada lagi tuh. Oke, kita nggak usah ngomongin ini dulu lah. Kita langsung ke apa yang disanggah oleh Romo Daniel dulu ya. Nah, ini yang tidak dijelaskan sama Romo Daniel. Ya, tapi sebelum ke sini kok, Romo Daniel bilang di video itu sebelum mulai reaksinya bahwa Kodoni tidak hati-hati baca Alkitab sehingga ada mispersepsi begitu. Ya. Dia bilang saya tidak hati-hati membaca kitab Kristen. Tunggu. Ya, dia bilang saya tidak hati-hati membaca kitab Kristen. Ya. Apakah dia hati-hati ketika menggunakan kitabnya orang Yahudi? Yang tanah ini, yang menjadi Septuaginta, kemudian dijadikan Perjanjian Lama. Apakah dia mempelajari perspektifnya Yahudi? Ya, dia sempat menyebut ada Yahudi Rabbinik, ada Yahudi Mesianik. Kapan Yahudi Mesianik keluar atau ada? Ya kan? Jauh sebelumnya, hampir 500 tahun sebelum Yesus, kitab ini sudah ada. Jadi yang berhak menafsirkan ini siapa? Yahudi. Yahudi dong. Kenapa ditafsirkan sama Kristen menggunakan kacamatanya orang-orang sebelumnya? Siapa? Orang-orang yang mengikuti Helenistik Yunani, paganisme Romawi, Platonisme, bahkan dia menyebutkan, kan dia sebut-sebut ada kata Adonai. Ya kan? Kata Adonai yang di Perjanjian Lama ketika dipakai untuk Yesus itu langsung ditafsirkan bahwa Yesus itulah Adonai yang di Perjanjian Lama. Ya, karena orang Yahudi tidak menyebut nama Tuhan Yod-Heh-Vav-He, mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Kata Adonai yang ada di dalam Septuaginta sebenarnya yang mempelajari atau yang membuat kata kurios Adonai itu menjadi Tuhan untuk Yesus itu sebenarnya adalah orang bernama Philo. 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 Ya, Philo. Kalau orang Inggris bilangnya Philo gitu ya. Kita sebutnya Philo gitu lah ya. Orang Sunda. Dia adalah seorang filsuf. Philo. Kalau orang Sunda, Pak. Kalau orang Sunda Philo. Kalau Philo bukan yang buat ngecat itu besi. Pilok itu Philo. Oh, itu Philo.
Lanjut. Ya, jadi itulah kata Adonai yang di dalam Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu kan menjadi kata kurios dalam bahasa Yunani. Sama philo ini dibaca untuk ke Perjanjian Baru, untuk Yesus gitu. Nah, sekarang ketika di Perjanjian Baru orang menulis cerita-ceritanya, gospel dan surat-suratnya, itu banyak pengaruh-pengaruh dari luar Kristen, ya. Tadi gua sebutin Helenisme Yunani. Buktinya ada di sini. Ini Amerika, New American Bible. Bible-nya orang Katolik Amerika. Yeah. Ya. Di dalam sini menyebutkan ada satu ayat John 1:1, Yohanes 1:1 yang menyebutkan bahwa in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Atau dalam bahasa Indonesianya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini menyebutkan bahwa itu adalah filosofi Helenistik. Helenistik siapa? Yunani. Gitu. Oke. Terus tadi gue sebutin lagi apa? Paganisme Romawi. Nah, ini juga membantah omongannya Romo Daniel sendiri bahwa Yesus Kristus kan, saya tahu, saya paham. Orang Kristen zaman sekarang nggak berani bilang Yesus Kristus itu anak Allah dalam pengertian jasmani atau fisik, ya. Kan Romo Daniel juga sebut-sebut tuh Quran surat Al-An'am ayat 101. Ya. Allah tidak beranak karena dia tidak punya istri katanya. Ya itu memang orang-orang zaman dulu sudah percaya bahwa Tuhan atau dewa yang paling tinggi itu bisa punya anak gitu loh. Itu pengertian itu ada, termasuk juga dalam Kristen juga masuk. Cuman sekarang karena teologinya Kristen berevolusi terus, diubah-ubah terus sehingga untuk menghindari dan menahan serangan-serangan teologi dari kalangan lain. Ya, dari luar. Ya. Sekarang mereka bilang bahwa Yesus itu anak Allah dalam arti bukan fisik gitu. Ya. Ini seorang bapak gereja namanya Justin Martyr. Di dalam suratnya dia yang berjudul First and Second Apologies ditujukan kepada Kaisar, Titus, Elius, Adrianus, Antoninus, Pius, Agustus, Caesar. Dan juga kepada putranya Verisimus, filsuf, dan juga kepada Lucius, filsuf juga. Di dalam pasal 21, Analogies to the History of Christ, ya, nanti penonton juga bisa lihat nih tulisannya. Dikatakan begini, and when we say also that the word, dan ketika kita berbicara juga tentang firman, who is the firstborn of God, yaitu anak sulung Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa persetubuhan badan, and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again, dan bangkit kembali, and ascended into heaven, dan diangkat ke langit. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang kalian percayai mengenai mereka yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda. Justin Martyr. Dari kalangan mereka sendiri ya? Bapak gereja. Berarti pada waktu itu Bapak gereja Kristen menganggap Yesus tidak ada bedanya dengan putra-putra Jupiter di Romawi. Berarti fisik atau? Fisik lah. Ya. Ini ada lagi di halaman berikutnya nih. And if we even affirm, dan bahkan jika kita menegaskan that he was born of a virgin, bahwa dia Yesus lahir dari seorang perawan, accept this in common, terimalah ini sebagai sesuatu yang sama atau umum, with what you accept, dengan apa yang kalian terima, of Perseus, dari Perseus. Perseus siapa? Anaknya Dewa Zeus. Dewa Zeus menghamili Danae dalam bentuk hujan emas, Danae hamil punya anak Perseus. Dianggap sama, Yesus sama Perseus. Ya.
Nah ini nggak mungkin dijelasin sama Romo Daniel, nggak mungkin dijelasin. Helenisme, filosofi tadi Yunani udah, paganisme Romawi udah. Apa lagi kok? Platonisme. Wah. Bukan Agustin mengajarkan Platonisme, bukan. Ini dia menulis buku berjudul Confessions, ditulis oleh Saint Augustine, Santo Agustin, di halaman 60. Certain books of the Platonists, beberapa buku-buku dari kalangan Platonis, translated from Greek into Latin, diterjemahkan dari Yunani ke bahasa Latin. And therein I read, dan di situ saya membaca, not indeed in the very word, tidak persis sama kata-katanya, but to the very same purpose, tapi dengan tujuan yang benar-benar sama, enforced by many and diverse reason, diperkuat dengan diperkuat dengan banyak dan alasan yang berbeda. That in the beginning was the word was with God, and the word was God. Bahwa di dalam kalimat pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. The same was in the beginning with God. Artinya di sini apa? Kalimat itu tujuannya sama dengan tulisan-tulisan orang-orang kalangan Platonis gitu. Platonis tahu ya, ajaran-ajaran sebelum Masehi dari seorang yang bernama Plato, filsuf bernama Plato. Nah ya, jadi ada logos gitu-gitu. Di kitabnya mereka kan juga ada logos. In the beginning ini kan the word ini kan bahasa Yunaninya logos gitu. Logos itu firman itu. Firman. Ya. Jadi gimana? Ada Helenisme Yunani, ada paganisme Romawi, ada Platonis. Diakui oleh Santo Agustin. Diakui ya. Iya. Bukan saya ngomong loh, dia ngomong loh. Apalagi Pak? Apalagi? Apalagi? Coba. Gua ngopi dulu ah. Dari tadi ngomong mulu. Ini kok tumpah mulu sih. Apalagi, Sep? Ya maksudnya kalau tadi dari penjelasan Kodondi kan menurut Kodondi apakah Romo itu benar-benar memahami konteks? Saya khawatir gini kok. Khawatir Romo itu tidak memahami konteks apa yang dimaksud oleh Kodondi gitu loh kok. Kalau menurut saya, ya dia sebagai Romo ya memang harus tahu tentang teologinya agama dia. Ya itu nggak salah, memang itu kewajiban dia harus tahu. Cuman di luar daripada teologi kan juga ada hal-hal yang mungkin dia nggak tahu gitu, gini-ginian gitu. Asalnya teologi dia tuh dari mana gitu. Dia tahu teologinya, dia udah mempelajarin. Dia sudah sekarang menjadi pemuka agama, mendirikan gereja ortodoks Indonesia. Oke, fine. Teologinya fine. Tapi di luar daripada itu, asal muasal teologinya itu apa dia tahu? Belum tentu tahu. Gitu ya. Ini seorang ini loh, pendiri gereja ortodoks loh. Saya pendiri Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Terus sowat gitu loh. Saya pendiri ngaji cerdas. Kalau cuma pendiri doang, ini pendiri ngaji cerdas. Kenapa emang? Maksudnya kan seorang tokoh gitu, tokoh ulama mereka. Ya lu juga tokoh ngaji cerdas. Tokoh kurma, tokoh parfum. Tokoh parfum. Ya maksud gua gini. Kita bukannya apa ya? Kita bukannya protes, dia nggak boleh ngikut itu. Enggak, silakan itu adalah sesuatu hal yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Oke. Ya, cuma itu tadi, balik lagi. Jangan ada kristenisasi. Saya nggak menuduh Romo Daniel melakukan kristenisasi, enggak. Tapi kita semuanya tahu kristenisasi dilakukan dari zaman Belanda sampai sekarang. Sebelum lanjut pertanyaan-pertanyaan, kemudian beberapa hal yang mungkin ditanyakan lagi, ini mungkin nih belum dibahas nih, takutnya 2 jam nih kok nih. Wah itu kalau dibahas semua panjang itu. Iya, beberapa poin yang mungkin Kodondi perlu sampaikan gitu kok. Iya, ngopi dulu ya. Boleh baru adem lagi. Jadi sahabat ngaji cerdas sambil nunggu nenggak gitu ya. Iya, dari tadi ngomong terus. Soalnya kalau nggak ngopi ya hisap. Habis suaranya kalau nggak ngopi. Jadi sahabat ngaji cerdas, sekali lagi ya, kita tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, kemudian juga tidak ada
niatan yang tidak baik ya kok ya. Intinya gini, kita perlu edukasi saja. Tujuan kita membicarakan ini dengan membacakan referensi-referensi, tujuan kita adalah untuk supaya umat Islam, ya, supaya umat Islam, khusus umat Islam, supaya terbentengi iman dan akidahnya. Itu tujuan utamanya. Itu yang penting gitu ya. Minimal karena sudah banyak upaya-upaya pemurtadan di sana, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ada juga waktu itu saya pernah nonton video itu di Tanah Abang tuh, bule gitu ya, teriak-teriak ya. Ya mungkin itu bukan dari gerejanya Romo Daniel mungkin ya. Tapi yang jelas kan dari kalangan Kristen. Ya, kita gitu kan nggak, kan kadang orang awam tuh nggak ngerti denominasi. Gitu ya. Kita nggak tahu nih denominasi apa. Kalau yang banyak ketok-ketok pintu rumah orang tuh saksi Yehova. Saksi Yehova. Bahkan saksi Yehova pun menginjili orang Kristen yang lain. Nah, saya kemarin dapat cerita kesaksian dari mantan penginjil dari saksi Yehova. Gitu. Baru dapat itu. Ya, tapi apakah yang bukan saksi Yehova tidak melakukan kristenisasi? Melakukan juga. Cuman bentuknya lain gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Satu-satu mau dibahas semua panjang ini, tapi kalau mau yang penting-penting. Yang penting-penting aja. Yang mudah dipahami begitulah kok. Ya. Kan awal-awal dia kan siapa hostnya yang di pendeta itu siapa ya? Kan dia mempertontonkan video saya. Terus dia kan juga membacakan ayat-ayat yang saya bacakan di acara itu. Khususnya tentang Tuhan bukan manusia. Terus kemudian Romo Daniel kan menyanggah dengan pemahaman begini, bahwa yang dikatakan Tuhan bukan manusia di perjanjian lama itu juga sama dengan di perjanjian baru. Dia sebut ada Yohanes 1:18, Yohanes 5:37, 1 Timotius 6:16, 1 Yohanes 4:12, Yohanes 4:24, 1 Yohanes 1:5, Yakobus 1:17 gitu, ya kan? Di sini memang spesifikasi yang di dalam ayat-ayat ini memang mirip dengan yang di perjanjian lama. Tetapi jangan lupa bahwa kalau ada ayat begini, berarti apa ya? Bukan manusianya Tuhan di dalam perjanjian lama itu dikonfirmasi sama ayat-ayat yang disebutkan di sini, tapi di lain sisi mereka juga menganggap bahwa Yesus itu walaupun dia pribadi yang berbeda, walaupun dia hanya firman yang menjadi manusia, bukan Bapaknya yang jadi manusia, ini sudah ada suatu kontradiksi gitu. Ya. Jadi berarti kalau begitu, yang dijelaskan oleh Romo Daniel, Yesus sebagai firman yang menjelma jadi manusia. Yang jadi manusia itu firmannya doang loh gitu, bukan Bapa loh. Karena Ortodok dan Katolik dan Protestan sama-sama memahami bahwa Trinitas itu ada Bapa, firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Ya, Ortodok, Katolik sama dan Protestan. Tapi maksud saya, berarti kalau begitu, Yesus yang mengambil rupa manusia, yang berasal dari firman, yang firman itu berasal dari Bapa, berarti Yesus tidak memenuhi kualifikasi 1 Timotius 6 ayat 16. Apa tuh? Ya, yang dikatakan bahwa dia adalah terang yang tak terhampiri, dia tidak takluk terhadap maut. Tidak takluk terhadap maut. Kalau tidak takluk terhadap maut itu berarti nggak bisa mati atau mati bisa bangkit. Yang mana yang benar? Yang lebih tepat? Tidak takluk terhadap maut gitu. Ya, tidak bisa mati. Tidak bisa mati, ya kan? Yesus pernah mati. Tapi nanti jawabannya pendeta lagi, itu yang mati cuma kemanusiaannya doang. Jasadnya, apa namanya? Kemanusiaannya, keilahiannya nggak mati. Karena apa? Karena ditutupi dengan Konsili Kalsedon tahun 451. Yesus punya dui natur, gitu. Sifat ganda, gitu. Tuhan, manusia. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Jadi ketika dia mati, berarti jadi Tuhan. Manusia mati, ketuhannya nggak mati, gitu. Cuman yang begitu tuh nanti memang jadi panjang, gitu ya. Panjangnya gini. Yang namanya Trinitas tadi ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yesus yang ini, yang pribadi kedua Yesus ini harus ada jasadnya kan? Kan harus ada jasadnya. Kalau nggak ada jasadnya, nggak bisa disebut pribadi kedua nih. Belum jadi pribadi kedua kalau belum ada jasadnya. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan susulan gitu. Kalau begitu, jasadnya Yesus itu ilahi apa enggak?
Sama seperti yang gua tanya ke pendeta siapa? Luka Tambunan. Sampai jangkriknya keluar semua. Ya walaupun nanti Romo Daniel bisa menjawab, ya jasadnya itu ilahi. Kalau jasadnya ilahi, berarti sudah bertentangan dengan 1 Timotius 6:16. Kalau jasadnya tidak ilahi, berarti bukan Tuhan, simple gitu. Iya, kontraproduktif ya. Iya, jadi setiap elemen daripada teologinya Kristen, entah dia berbuah kontradiksi, entah dia berbuah tidak masuk akal gitu. Iya. Udah gitu aja. Berlawanan ya. Iya. Loh, tapi monggo kalau mau berakidah begitu ya monggo. Silakan. Dan ini pun tidak sesuai dengan konteks ya, tidak sesuai dengan teks maksud saya. Tidak sesuai dengan teks-teks yang ada di dalam kitab mereka sendiri, yang Yesus ngaku nabi, orang lain nyebut Yesus adalah inilah Nabi Yesus gitu. Yesus sendiri nggak pernah bilang sembahlah aku sebagai firman. Nanti ada lagi Yohanes 17:8. Yesus sebagai firman telah menerima firman dari Bapa dan sudah menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Jadi ada firman, menerima firman, menyampaikan firman. Ya, jadi ada Bapa punya firman, kan teologinya begitu. Bapa punya firman, firmannya menjadi Yesus. Yesus sebagai firman menerima firman lagi dari Bapa. Yesus yang menyampaikan firman lagi kepada umatnya gitu. Gimana? Nggak, kalau dari situ kan kita pikirkan jadi panjang lagi nih. Firman, menerima firman, menyampaikan firman. Lah firman yang kedua setelah ada Yesus tuh Tuhan juga bukan? Ini pertanyaan susulan gitu jadinya. Gak selesai-selesai. Ya kelar-kelar memang jadinya. Ya. Tapi kita bisa selesaikan. Kita selesaikan. Buat kita nih maksudnya. Ya. Kita bisa selesaikan dengan apa? Dengan ini. Ya, ini kitab jujur nih, saya bilang nih. Kitab suci Katolik. Kitab suci Katolik ini berbeda berapa ya? 5 buku dengan kitab sucinya Ortodok. Nah, ini Ortodok. Jadi ini kitab ini nggak semua orang bisa punya ya? Yang ini nggak bisa, tidak untuk diperdagangkan ini. Yang dipakai sama Romo Daniel yang ini. Ortodok ya, ini. 78 buku atau 78 surat. Yang ini 73 surat. Yang 73 ini di sini ya sama dengan 73 di sini. Cuman ini lebih banyak 5 gitu dibanding ini. Lebih ya? Oke? Hah? Beda ya? Iya, beda 5 surat. Yang Katolik menolak 5 dari sini. Dari Ortodok. Nanti yang Ortodok menolak lagi 3 dari Ethiopia. Nanti yang Katolik, nanti ada Protestan lagi, Protestan menolak 7 dari Katolik gitu. Beda aliran, beda denominasi, beda jumlah. Iya, ya. Satu-satunya ayat yang mengajarkan bahwa ada Trinitas di dalam kitab mereka, baik di sini maupun di sini, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Oke? Bunyinya? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, ini Itu. konsep Trinitas ini, ya. Cuman ada catatan kaki di bawahnya. Bunyinya kok. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Nah, tadi kan gue sebut Vulgata ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Disisipkan ya. Gue ulang ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli, artinya apa, Ri? Oh, bukan saya Jelas, ngomong loh. jelas nggak? Gue ulang ya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa, Pri? Palsu. Bukan saya ngomong loh kok. Palsu katanya. Udah yang ngomong ya? Iya, dia ngomong bukan saya. Tadi mau ngelempar ke saya kan? Udah tahu, udah lempar dulu sono. Ya, jadi mau bagaimanapun dengan doktrin Trinitasnya Kristen, baik itu Katolik, Ortodok, Protestan, ternyata berasal dari sebuah ayat yang pasti tidak asli. Gitu. Iya. Catatan
Di pinggir kaki, di pinggir kaki ya? Catatan di pinggir halaman. Pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu penyalin itu kan menyalin kitab mereka itu dalam bentuk kolom-kolom, ya, yang umum 2 kolom. Ada yang Origen Hexaplar tuh 6 kolom. Kalau yang umum 2 kolom. Nah, di antara 2 kolom itu entar di pinggir kiri atau di pinggir kanan atau di tengah-tengah kolom itu mereka kadang suka kasih catatan. Catatan itu disebut skolia. Makanya sekarang kita kenal istilah kata-kata scholars, sarjana. Catatan itu tadinya kan, ya namanya catatan kan pasti kan kalau nggak pemikiran agama, tafsir, ya kan? Catatan itu dinaikkan pangkatnya menjadi ayat gitu. Naik pangkat gitu. Bisa naik pangkat juga ya catatannya. Ya tadi catatan jadi ayat gimana? Dan itu jadi konsep trinitas dari situ. Iya. Satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep trinitas dalam kitab Kristen ya cuman ini yang sempurna maksud saya ya. Satu-satunya ayat yang sempurna yang mengajarkan konsep trinitas ya cuman ini. Di ayat lain mungkin ada disebutkan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi nggak disebut satu. Kalau ini ada Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus dan ketiganya satu. Ini disebutkan semua. Ini yang namanya konsep Trinitas gitu. Dan yang tidak asli ini nggak cuma ini ternyata banyak di sini. Matius 17:21, Matius 18:11, Markus 16:9 sampai 20, Matius 15 sampai 20. Kan siapa Romo tadi kalau nggak salah ada nyebutin juga Matius 28 ayat 18. Ini ayat 16 sorry. Dari ayat 16. Nah, dari ayat 16 sampai ayat 20 ini dianggap dulunya nggak ada gitu. Dulunya nggak ada. Jadi ini juga tambahan. Diadakan. Ya. Ditambahkan. Apalagi 19. Kalau 19 sudah jelas-jelas ini adalah sisipan dari gereja Romawi di abad kedua Masehi. Isinya apa, Bang? Ya itu yang tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang bilang ayat agung itu, iya, amanat agung. Amanat agung. Itu juga ayat sisipan. Yang sisipannya bukan cuma 19, tapi dari 16 sampai 20. Jadi kalau sebuah teologi berasal dari sebuah ayat yang sisipan, sisipan ini kan berarti kan bisa disebut pemikiran agama. Pemikiran agama dijadikan agama gitu. Sama seperti tadi yang 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebelumnya catatan di pinggir halaman disisipkan gitu. Disisipkan itu bahasanya apa sih? Diselipin ya? Diselipin. Bahasa Sundanya apa? Hah? Diselipin. Ya kalau disisipkan bahasa Sundanya apa? Nggak enak nih. Kenapa? Apa dong? Pakai bahasa ini aja, Cilacap aja, disisipkan. Ya udah disisipin aja lah gitu. Emang bahasa Sundanya nggak enak kenapa sih? Ya, nah orang Sunda aja ya coba. Orang Sunda. Coba apa Pri? Bahasa Sundanya Pri? Dia mah Sunda KW. Oh Sunda KW. Oke ya lanjut ya. Jadi tadi yang dia bicara tentang Tuhan bukan manusia, dikatakan perjanjian baru juga mendukung, ya mendukung hanya untuk pribadi yang Bapa. Tapi ketika menjadi Yesus, mereka berdalih bahwa yang jadi manusia itu cuma firman-Nya doang gitu. Bukan Bapaknya yang jadi manusia, bukan. Tetapi di video itu saya lihat Romo Daniel ketika mencoba membuktikan bahwa di dalam perjanjian lama ada narasi-narasi yang bahwa Tuhan menampakkan diri, jadi manusia, terus terdengar langkah Tuhan gitu kan, yang disebut dengan teofani gitulah, dengan malak Yahweh gitu. Itu hanya sebuah cara ya untuk apa? Untuk memperkuat teologi perjanjian baru mereka, gitu aja ya. Yang tadi ada Helenisme Yunani segala macam. Diperkuat dengan cara-cara apa? Bahasa yang ada di perjanjian lama yang katanya Tuhan terdengar langkahnya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia, yang 2 ke Sodom, yang 1 bersama Abraham. Nah itulah Tuhan gitu. Padahal kalau baca di sini, tanah. Ini ada satu lagi kitab Yahudi namanya ada Chumash.
Daku emas ini isinya cuma Torah. Torah itu isinya cuma 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin. Iya. Ya, kita lihat. Kejadian kan dia tadi bilang Kejadian berapa? 18. Kejadian 18. Kita baca tafsirnya orang Yahudi. Yang punya kitab loh ya. Iya. 18 ayat 1. Nah ini. Nanti kita fotoin juga, kita tampilin ya. Nanti ditampilkan ya. Tolong, Dek. Di menit berapa tuh? Harus ditampilkan tuh. Ya. Kalau di video Donitan sih pasti biasanya ditampilin. Promo-promo. Gak tahu kalau di Ngaji Cerdas ya. Iya. Ini ada di ayat ke pertama kan gini. Ini Kejadian 18 ayat 1. Hashem appeared to him in the plains of Mamre while he was sitting at the entrance of the tent in the heat of the day. Perlu terjemahin nggak? Tarjim dong. Tarjim. Nanti gua tampilin aja terjemahannya ya. Takut ada yang nggak bisa. Iya, nanti gua tampilin iya, dalam bahasa siap, Indonesianya. Siap. Nah, terus kemudian gini. Ayat 2-nya. He lifted his eyes and saw and behold 3 men were standing over him. 3 men ya, ini ayat 2 ya. Ini ada tafsir nih dari Yahudi yang warna kuning nih. 3 men, as is apparent from the rest of the narrative, they were actually angels in the guise of men. Mereka tuh sebenarnya malaikat yang menyamar jadi manusia gitu. 3. Kalau Romo Daniel kan tadi bilang yang 2 malaikat, yang 1 Yahweh gitu kan. Iya. Ya kan? Padahal ini kitabnya orang Yahudi ya. Kalau ini bilangnya jelas-jelas bahwa ketiganya adalah malaikat. Namanya siapa? Disebutin namanya di sini. Siapa namanya? Mikael. Mikael. Who informed Abraham that Sarah would have a son. Yang memberitahukan Abraham bahwa Sarah akan mempunyai putra. Yang kedua malaikatnya siapa? Gabriel. Jibril lah. Nah, kalau kita kenalnya malaikat Jibril alaihissalam. Harus tambahin alaihissalam. Ya, alaihissalam ya. Who overturned Sodom. Yang membolak-balikan Sodom, kota Sodom. Satu lagi siapa? And Rafael. Malaikat Rafael. Who healed Abraham. Yang menyembuhkan Abraham dari apa? Tahu nggak? Dari apa? Dari sunat. Ya. And save Lot. Dan menyelamatkan Lot. Kalau kita kenal Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan 3 manusia di dalam Kejadian 18:1, menurut yang punya kitab, yang punya otoritas terhadap kitab itu, menerjemahkan bahwa 3 orang itu adalah malaikat Mikael, Gabriel, Rafael. Bukannya yang 2 malaikat 1 Yahweh gitu, nggak ada di sini. Gitu. Nah, yang menafsirkan bahwa yang 1 Yahweh kan Kristen. Padahal rujukannya kitab Yahudi. Iya, asalnya dari sini, Menjadi Septuaginta, baru jadi Perjanjian Lama. Kalau kita kembali ke kitab orang Yahudinya, berdasarkan tafsirnya, semuanya 3 malaikat, tidak ada 2 malaikat 1 Yahweh gitu. Lagi pula, dia akan menyebut-nyebut Yahweh. Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Yang menciptakan siapa? Namanya Genbrardus. Siapa itu, Pak? Genebrardus. Genbrardus. Diterbitkan di dalam bukunya dia, berjudul The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Abad 16 baru ada kata Yahweh. Jauh dari itu ya. Yang ini tadi abad 5 sebelum Masehi. Jauh banget ya. Kata Yahweh baru nongol abad 16. Berapa tahun? Jauh. 450 tambah Ya, pokoknya jauh lah. 1900. 2000 tahun. Iya, ya jauh banget tuh. Jauh banget. 2000 tahun setelah ada tanah yang disusun 450 Masehi, baru muncul kata Yahweh 1567. Ciptaannya orang Kristen. Orang Yahudi mau nggak suruh sebut Yahweh gitu? Ya nggak mau lah. Nggak mau, mereka sebutnya Adonai atau Hashem. Terus apa lagi nih? Dia tahu Yahudi tidak menyebut Yahweh. Kenapa Kristen nyebut Yahweh? Nah itu, saya tadi jelasin.
Yahweh ciptaan Kristen. Tanakh menjadi Septuaginta, kata Adonai dalam bahasa Ibrani menjadi kurios atau kyrios. Di PB, setiap kyrios, kata kyrios untuk Yesus dianggap sebagai, diterjemahkan menjadi Tuhan, yang artinya penguasa. Terus, nah ini juga penting nih. Taruh ngopi dulu. Romo Daniel menyebutkan bahwa penyebutan Tuhan untuk Yesus di Perjanjian Baru itu karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, ya. Memang serunya sih harus tatap muka langsung nih sama. Iya, ini harus ketemu tatap muka. Sekalian silaturahim gitu ya, kok ya. Kayak kemarin juga Ko Dondi kedatangan Pendeta Marcel begitu ya, ngobrol santai dan sebagainya, enggak apa-apa, insya Allah. Ya lanjut kok. Kalau sudah bicara Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di Tanakh atau Perjanjian Lama, berarti ini nyangkutnya sudah dengan kitabnya orang Yahudi lagi nih. Balik lagi, ya kan? Kitabnya orang Yahudi, kan tadi saya sempat kasih contoh, ada Yesaya 9 ayat 6. Ya kan? Yang terjemahannya beda antara Kristen dan Yahudi. Berarti, kalau tadi gua sebutin ada Origen, Lucian, Hesesius ya, yang meresensi Septuaginta, terjemahannya diganti-ganti. Ya, kalau kasusnya begitu, berarti kan Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, tapi terjemahannya diubah-ubah karena Kristen membaca kitab Yahudi dengan kacamata pagan. Pagan itu apa? Itu tadi Helenisme Yunani, paganisme Romawi, itu pagan gitu. Jadi kayak prasmanan, ambil ini, ambil itu gitu ya. Jadi kasusnya yang terjadi begitu ya. Ya. Ketika Kristen mengatakan Yesus disebut Tuhan karena dia adalah Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama, orang Yahudi bilang, sorry, mohon maaf bro, gitu. Mesias yang dijanjikan dalam kitabnya orang Yahudi ini, ya, itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia, gitu. Satu. Yang kedua, Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Sedangkan di kitab Kristen, Matius 1 ayat 1 sampai 17, Yesus dianggap keturunan Daud tapi melalui Yusuf gitu. Sedangkan Yusuf bapaknya itu bukan bapak kandung, bapak tiri. Ya, karena Maria kan hamil dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf. Yusuf berarti kan bapak tirinya Yesus, bukan bapak biologis. Kalau berarti kan Yesus kan anak adopsinya Yusuf. Kalau buat anak adopsi, untuk diakui sebagai suku tertentu di dalam Yahudi, itu sama Yahudi dibilang apa? Sorry bro, nggak bisa. Gitu. Nggak diterima. Jadi Yesus menurut Yahudi tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang dijanjikan karena dia bukan keturunan Daud melalui Salomo. Karena silsilahnya nggak sesuai. Iya, karena kan dia lahir dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, sedangkan di sini harus dari Daud melalui Salomo. Ayat-ayatnya gua ada, nanti gua cantumin ayat-ayatnya. Ya. Kedua tuh ya. Yang ketiga, Mesias yang akan datang itu nanti namanya Daud, bukan Yesus. Ya, ada ayatnya. Nanti gua tunjukin lagi, gua tulis lagi nanti. Yang keempat, Mesias yang akan datang itu nanti akan datang ketika di dunia sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Waktu Yesus lahir, anggaplah tahun Masehi, masih ada perang nggak? Masih. Sampai sekarang aja masih ada perang ya. Tuh Israel, Palestina masih perang kan? Berarti ketika Yesus lahir masih ada perang, bahkan sampai sekarang masih ada perang. Berarti ini tidak memenuhi syarat juga yang di sini. Gitu. Sedangkan di sini dikatakan bahwa Mesias itu nanti datang ketika tidak ada orang mengangkat senjata. Yang kelima, Mesias yang akan datang itu menurut kitab ini itu nanti dia akan datang ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Hasem, sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Sampai zaman sekarang masih ada nggak orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Ada. Masih banyak. Nyembah batu, nyembah pohon masih banyak. Nah, yang keenam, di dalam kitab ini tidak ada konsep Mesias yang akan datang itu dia datang menyelesaikan misi, pergi lagi, terus nanti datang lagi gitu. Nggak ada begitu. Kalau di sini Mesias itu datang cukup sekali, nggak PP gitu maksudnya. Nggak PP.
Dia cuma datang sekali udah jadi Mesias. Tapi kalau di ini kan Yesus diceritakan sudah datang, sudah menyelesaikan misi dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, diangkat ke langit. Berarti kan PP. Ya nanti turun lagi. Nanti turun lagi. Ya walaupun kita Islam juga sebagian besar ya Islam juga percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi. Tapi kan kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Sedangkan menurut Kristen, Yesus yang sudah turun menyelesaikan misi, sudah pergi, nanti mau datang lagi. Konsep itu di sini nggak ada. Gitu. Gua masih punya kira-kira 19 alasan lagi bahwa Yesus menurut perspektif Yahudi ya, bukan menurut saya loh ya. Menurut perspektif Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan di sini. Gitu. Jadi kalau begitu apa? Kembali lagi, kitab orang yang mana punya tafsir sendiri, punya perspektif sendiri, diterjemahkan ke bahasa lain, terus terjemahannya diubah-ubah sesuai dengan teologinya orang Kristen, kemudian baru dimasukkan ke dalam kitabnya mereka gitu. Nah, yang pinter itu orang Mormon. Ya. Tahu Mormon? Tahu. Jadi kalau ini kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang begini, di dalam kitab kami tidak ada kalimat kitab kami ini akan bersambung gitu. Ya, orang Yahudi bilang begitu. Tidak ada tuh to be continued gitu, nggak ada. Selesai. Tiba-tiba sama orang Kristen kan setelah diterjemahkan jadi Yunani, dijadiin satu sama perjanjian baru, ya kan? Udah jadi satu, ini udah perjanjian lama, perjanjian baru. Berarti kan menurut orang Kristen, kitabnya orang Yahudi ini kan bersambung, ya kan? Kalau yang Mormon, kitabnya Kristen ini yang sudah ada perjanjian lama dan perjanjian baru, sama Mormon ditambahin lagi di belakangnya. Jadi triple Bible gitu istilahnya, Mormon gitu. Ya, Mormon itu pecahan juga dari Kristen ya. Ya. Nah, jadi konsep Mesiasnya itu tidak sama dengan konsep Mesias di dalam kalangan Yahudi. Beda ya. Yang terjadi begitu gitu. Kalau Romo Daniel bilang Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, itu hanyalah hasil daripada apa? Resensi yang dilakukan oleh Origen, Lucian, dan Hesisius sehingga menjadi kitabnya perjanjian lamanya orang Kristen. Kalau tidak diresensi, belum tentu Romo Daniel ngomong begitu gitu. Ya, sampai sini paham ya? Berapa poin lagi tuh? Masih banyak ini. Wah, udah beberapa poin aja udah kekelet itu. Iya, ini udah banyak nih. Apalagi nih sebentar. Yang mudah dipahami aja, Bro. Oke, di sini 1 Korintus 6:14, Bapa membangkitkan Yesus. 1 Korintus 8:6, Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan karena Mesias ini udah. Ini tadi udah kita bahas. Nah sekarang Kisah 2:32, Matius 28:18 tadi udah. Nah, jadi gimana ya? Orang Kristen kan dengan teologi yang berevolusi akhirnya menyatakan bahwa Yesus itu setara dan sama-sama kekal dengan Bapa, ya kan? Co-equal, co-eternal. Jadi apa? Tapi di ayatnya, di teksnya tulisnya gini, di Matius 28:18. Oh ya, ini ayat sisipan sih tadi ya. Dibilang apa? Yesus dikatakan Tuhan sebagai penguasa karena dia diberi segala kuasa di langit dan di bumi. Nah, sekarang kalau begitu kan ada yang memberi, ada yang menerima dong. Apakah ini bisa dibilang setara gitu loh? Kalau begini, bisa nggak? Antara yang memberi dan menerima, ini bisa nggak dibilang setara dari tingkat keilahiannya gitu? Harusnya nggak bisa. Nggak bisa kan? Yesus sendiri di dalam kitab Kristen, Yohanes 13 ayat 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti kan Yesus tidak sama, tidak setara kan? Tapi kan sekarang Kristen kan mengatakan Yesus co-equal, co-eternal sama Bapa. Nah, itu yang udah beda kan? Gitu. Kontrak aja ya.
Ya, jadi intinya Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan daripada segala Tuhan. Disamakan dengan Bapa gitu maksudnya. Disamakan dalam arti apa? Hakikatnya gitu ya. Pribadinya nggak sama. Nah, tadi kan di awal kita bilang bahwa di Perjanjian Baru itu kan banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Sama juga di sini kata Tuhan itu tadi, mereka menganggap bahwa di Mazmur 110 ayat 1, di situ dikatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku di situ sama Kristen dianggap sebagai untuk Yesus nanti gitu. Ya. Padahal kalau kita baca ini tafsirnya memang ada tafsir yang berbeda antara Rashi dengan Ibn Ezra. Yang satu mengatakan Tuanku itu yang dimaksud adalah Abraham. Ya. Abraham bapak orang beriman. Dan di situ ada kata-kata kan dan apa namanya? Kita baca nih ya, bentar ya. Ini agak panjang nih masalahnya nih. Kalau nggak dibaca nanti jadi salah paham ntar. Kitab nih belum di-collab nih. Iya, soalnya kalau nggak dibaca ntar salah paham. Daripada salah paham, nih. Mazmur 110 ayat 1. Gua gampang jawabnya karena ada ini. Iya. Kalau nggak ada ini gua nggak bisa ngomong. Kalau yang Ibn Ezra itu menafsirkan kata Tuanku itu sebagai Daud itu sendiri, ya. Jadi yang menulis, jadi gini, kitab Mazmur itu yang nulis bukan cuma Daud, ya. Minimal ada 3 orang. Jadi dia bilang ada orang yang menulis Mazmur lain yang menulis bahwa Tuhan berfirman kepada Tuanku itu Daud sendiri gitu. Tapi kalau tafsirnya daripada Rashi, kata Tuanku itu adalah untuk Abraham, ya. Abraham yang mana sudah mengalahkan musuh-musuhnya juga, salah satunya adalah siapa? Raja Amrafel. Nah, di mana? Kalau kita baca di Kejadian berapa gitu, memang ada di situ Abraham berperang melawan siapa? Salah satunya adalah Amrafel. Karena kalimatnya di sini kalau kita baca begini nih, ada kata-kata musuhmu gitu. Ini memang agak jelimet ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, ya, kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Rashi menafsirkan Tuanku adalah Abraham, musuh-musuhmu itu yang dimaksud salah satunya adalah Amrafel. Kalau rabi yang lain, Ibn Ezra dan Radak menafsirkan kata Tuanku ini untuk Daud itu sendiri karena Mazmur pasal 110 ini yang nulis bukan Daud gitu. Tapi sama Kristen ditafsirkan yang kata Tuanku itu untuk Yesus. Jauh juga ya. Gitu ya. Biar tahu bedanya nih. Iya. Dan saya baru merujuk kepada 2 tafsir. Rashi dan Ibn Ezra. Belum yang lain loh, masih banyak loh. Panjang juga ntar. Ya. Oke, makanya saya lebih suka sebenarnya debat tatap muka. Kalau begini kan, kalau udah nonton, kalau enggak, tapi nggak apa-apa. Yang penting umat Islam bisa nonton, bisa belajar. Oke, yang lain apa lagi? Mesias, Yesus bangkitkan. Nah, ini juga akan menimbulkan ini juga. Kisah 2:32. Yesus dibangkitkan Allah. Yesus disamakan keilahiannya dengan Bapa, tapi bisa mati, nggak bisa bangkit sendiri gitu. Iya. Padahal Tuhan ya. Jadi kata Tuhan dan kata Allah di mata Romo Daniel itu tidak sama. Walaupun sama-sama sebutan nih ya, tapi tidak disamakan. Jadi kalau kita tadi baca di KBBI, Tuhan itu kan bisa aja sebutan untuk Tuhan yang Maha Kuasa, karena dia adalah sesuatu yang disembah. Tapi kalau Allah itu kan namanya Tuhan itu dalam bahasa Arab. Tapi dalam kitabnya Kristen, walaupun dibedakan Yesus Tuhan Bapa Allah, tapi ada ayat-ayat juga yang merujuk Bapa juga disebut Tuhan. Contoh, Matius 11 ayat 25. Lu ngantuk kan, Sep? Terus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa juga disebut Tuhan di sini.
Nah kan puyeng sendiri kan kalau begitu kan. Punya teologi sendiri, tapi juga ada yang bertentangan gitu. Saya perhatiin dari tadi kontraproduktif terus antara ayat 1 dan ayat 1. Iya, karena Romo Daniel juga memberikan 1 Korintus 8 ayat 6 tulisan Paulus bahwa memang hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Ya. Berarti kalau gitu Bapa disebutnya Allah, Yesus sebutnya Tuhan. Tapi Bapa di Matius 11 ayat 25 juga disebut Tuhan. Nah, berarti kan kalau gitu nggak masuk penjelasannya Romo Daniel bahwa penyebutan kata Tuhan itu untuk Yesus karena dia adalah Mesias yang dijanjikan, sedangkan Bapa di Matius 11:25 juga disebut Tuhan. Iya. Gitu. Gua takut ngomong berlibet. Iya. Ini kalau apalagi orang awam, aduh apa nih kodon ini, aduh Tuhan Yesus banyak amat Tuhannya gitu ya. Iya, nah ya. Tapi gimana dong orang dia bahas itu ya mau ngomong kan kita harus kasih ini juga. Edukasi lah. Nah, tapi dari semuanya itu saya mau bacain juga. Dia kan juga pakai Kisah Para Rasul. Saya juga pakai Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Sebutnya gini. Ini dianggap sebagai khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Berarti ini. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti di sini jelas Yesus seorang yang ditentukan Allah. Sama nggak dengan firman itu menjadi manusia? Ya, udah beda. Kemudian di sini dibilang apa lagi? Yang dinyatakan padamu dengan kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah berarti mujizatnya Allah nih sebenarnya ini. Cuman dengan perantaraan dia atau Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Berarti dengan kata lain kan Yesus membuat mujizat Allah dengan perantaraan. Berarti kan dengan izin Allah. Iya. Kan? Ini apa kurang jelas gitu. Seorang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu. Ya Romo Daniel juga pakai Kisah Para Rasul. Saya juga pakai Kisah Para Rasul gitu ya. Kalau udah dikatakan Yesus diberikan segala kuasa, Matius 28:18 tadi udah kita bahas bahwa itu ayat tidak otentik gitulah. Yang Mazmur udah. Terus apa lagi nih? Ini udah berarti nih. Nah, nih tinggal selembar lagi nih. Selembar lagi nih. Besok lu pulangnya lu. Bentar lagi udah besok ini. Nah, nih. Saya juga pakai Kisah Para Rasul nih, 3 ayat ke-13. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi Yesus di sini disebut hambanya. Gimana? Kalau Bapa disebut Allah, Yesus disebut hamba, berarti Yesus hamba Allah. Betul? Betul. Hamba Allah itu apa? Kalau hamba Allah tuh di perspektif Islam apa? Ya ini manusia kan? Ya, dalam konteks ini apa? Nabi. Utusan. Hambanya. Di apa namanya? Di Perjanjian Lama juga ada istilah hambaku gitu ya. Itu siapa? Yakub. Sama berarti dengan Yakub kan? Iya. Ya. Ini juga dari Kisah Para Rasul nih. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Sama tuh. Dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Yesus disebut lagi hambanya. Itu lebih jelas daripada yang tadi. Hambanya apa? Hambanya sama nggak sih dengan Tuhan? Beda. Hambanya. Tapi kalau di Romo Daniel menerjemahkan hambanya di sini juga dengan Tuhan pasti gitu. Gitu ya? Iya, karena ada sebutan Kyrios atau Kurios untuk Yesus. Tapi Petrus di sini sebutnya Yesus sebagai hambanya. Ya. Kurang jelas. Gitu. Jelas banget kalau Jadi artinya sebenarnya kan gini, penafsiran Kristen itu bisa berbeda pengertian dengan teks yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Ya, juga ada
ambiguitas gitu, itu berarti ya. Berarti kan? Berarti ada ayat-ayat yang bisa ditafsirkan ganda gitu. Kisah 4:27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu. Hamba lagi. Hamba lagi. Ya kan? 30-nya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jelas, hambamu ya. Lagi. Jelas banget. Nah, ya tapi kalau Kristen tetap mau hambanya kayak mau hambamu kayak tetap aja Tuhan gitu. Ambiguitas tadi ya. Iya. Tadi yang ini udah Yesus menjadi Tuhan udah. Masalah ehad. Tadi gua lihat Romo Daniel mencoba menggunakan kata ehad diartikan sebagai kesatuan. Gitu kan? Kan di acara yang waktu di Tangerang itu kan saya bilang ada Adonai Elohenu, Adonai Ehad, sama dengan Kul Huwallahu Ahad, gitu kan? Ada ehad, ada ahad. Kata ehad ini memang di dalam bahasa Ibrani bisa dipakai menjadi kata yang satu atau pertama ketika ada persatuan misalnya suami dan istri. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, ya bicara tentang Tuhan, ehad itu bukan kesatuan. Buat orang Yahudi maksudnya. Buat orang Yahudi, kata ehad ketika bicara tentang Tuhan, itu tidak ada yang namanya persatuan suami istri, hari pertama, kedua, pertamanya itu ehad juga. Kalau buat orang Yahudi, kata ehad ketika berkenaan dengan Tuhan, itu udah nggak ada kesatuan, itu tunggal, gitu. Tapi orang Kristen mencoba, menggeser sedikit tentang ketunggalan Tuhan itu dengan mengambil ayat-ayat yang ada kata ehadnya, tapi itu adalah persatuan antara manusia. Misalnya. Gitu. Itu cara Kristen untuk mencoba membuktikan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu ada Trinitas gitu. Seperti yang tadi contoh Kejadian 18 ayat 1. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia. Ternyata menurut Yahudi 3 malaikat. Gitu. Apalagi nih? Logos tadi udah ya? Udah tadi. Logos. Anak Allah udah kan tadi kan? Justin Martyr. Langkah Tuhan, Teofani udah. Teofani tadi udah belum ya? Belum. Udah tadi. Yang yang pakai malaikat Tuhan dan segala macam. Oh iya udah. Lewat. Ya udah. Nah, tentang malaikat Tuhan. Tadi saya nonton videonya bahwa Romo Daniel menggunakan ayat Kejadian 3 ayat 8. Ada langkah Tuhan terdengar gitulah. Di situ Romo Daniel bilang bahwa ada indikasi di dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia gitu. Indikasi katanya. Dia nggak berani terang-terangan. Karena akan tabrakan dengan Bilangan 23:19. Tapi dia bilang hanya indikasi gitu. Ada lagi Kejadian 16:7, ada malaikat Tuhan, itu malak Yahweh katanya sebutnya gitu ya. Itu adalah penampakan daripada Tuhan itu sendiri katanya. Kalau dia mau menyamakan malak Yahweh dengan Yahweh, kita baca di Zakaria pasal 1 ayat 12. Zakaria pasal 1 ayat 12. Nah, di sini ada kalimat begini. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam. Ya Tuhan semesta alam. Malaikat Tuhan bicara, ya Tuhan semesta alam. Kalau Romo Daniel menyamakan malaikat Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan itu sendiri, dia lagi berdoa. Di sini ada malaikat Tuhan berdoa, ya Tuhan. Iya. Kontraproduktif lagi. ya enggak, bukan kontraproduktif. Berarti itu ada Kristen yang mencoba memberi perspektif Trinitas ke dalam Perjanjian Lama. Gitu, tapi disangkal atau disangka oleh ayat-ayat yang lain kan? Gitu. Macam tidak sesuai kamu. Nah, ya. Terus tadi Romo Daniel juga bilang, kalau di Kristen firman Allah itu menjelma jadi Yesus. Kalau di Islam firman Allah itu menjelma jadi Quran.
Jadi buku katanya malah dia. Jadi buku maksudnya Quran. Bahaya nih. Gimana menurut lo? Ya enggak lah. Hah? Menjelma katanya? Menjelma. Ya enggak lah. Jadi buku. Sekarang kita orang Islam menyebut mushaf Quran itu makhluk bukan? Makhluk. Ya ada kertasnya, ada tintanya. Itu makhluk. Artinya itu kan ciptaan manusia. Ya. Mushaf. Ada kertas, ada tinta, itu mushaf disebut makhluk. Tapi kalau kalamullah, ya, Quran yang disebut dengan kalamullah, itu makhluk bukan? Bukan. Ghairu makhluk, gitu. Jadi Romo Daniel tadi saya lihat seperti lagi cari remis gitu. Cari remis. Loh ya nggak? Lagi nyari remis gitu. Karena dia taunya firman Allah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia mau menyamakan kalamullah atau firman Allah menjadi buku Quran gitu. Itu juga Islam jadi buku ya. Kalaupun misalnya ya for the sake of argument nih. Ada nggak orang Islam menyembah Quran? Ya, nggak ada. Yang kita sembah adalah yang berfirman. Kalau itu malah disembah. Nah, kalau di Kristen kan yang disembah firmannya dan yang berfirman juga gitu. Dan ada Roh Kudusnya juga gitu. Dan ada ya walaupun mereka bilang itu satu Tuhan. Ya. Ya mau whatever lah, pokoknya ada firman yang jadi manusia gitu. Terus, nah ini tadi ngomongin tentang Nabi Isa dan Yesus gitu kan. Romo Daniel mengatakan Nabi Isa itu identitasnya tidak sama dengan Yesus Kristus. Identitasnya katanya. Mana? Kok pulang? Baru jam 12. Padahal beberapa menit lalu udah beda hari loh. Fi amanillah. Cik. Padahal kalau beda hari kan lemburnya beda ya? Nah, itu. Sebentar, saya tunjukin satu ayat, satu Bible. Saya kira sebentar ke si Melisa. Romo Daniel bilang, Nabi Isa identitasnya beda dengan Yesus Kristus. Ya. Kalau gitu, kenapa ada Bible yang pakai kata Isa Al-Masih di sini? Nah, berarti orang yang sama harusnya. Kenapa pakai Isa Al-Masih? Iya. Itu Bible sendiri kan? Ini keluaran LAI. Nih, LAI. Cetakan tahun 2011. Nah. Terus ada gereja nggak yang namanya Gereja Isa Al-Masih? Ada. Oh, sekarang juga ada Masjid Isa Al-Masih. Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan di Klaten. Ya. Jadi, oke, saya paham bahwa Romo Daniel tidak mau disamakan yang namanya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Iya, pokoknya orang beda. Yang tidak mau gitu. disamakan sama dia karena sosoknya beda, identitasnya beda. Padahal mereka juga ada yang menggunakan Isa Al-Masih. Gerejanya orang Kristen juga ada yang pakai gereja Isa Al-Masih. Ada libur kenaikan Isa Al-Masih. Ya, tapi sekarang udah diganti. Udah ganti. Terus Romo Daniel juga bilang bahwa kenapa dibilang identitasnya beda? Karena di Quran surat Maryam ayat ke-28, Maryam disebut saudara perempuan Harun. Ya, saya mohon maaf ya, kalau seorang Romo menggunakan argumen itu, buat saya berarti ilmunya masih kurang. Gitu ya, indikasinya. Ya, indikasi. Jadi orang Kristen yang menuduh Quran salah hanya dengan membaca saudara perempuan Harun, dia bilang Quran salah, dan dia nggak tahu itu artinya apa, berarti orang itu ilmunya masih kurang. Kita nggak lagi tertuju satu orang ya, tapi indikasi orang seperti itu. Iya, ya. Karena apa? Karena berarti kalau begitu Romo Daniel tidak tahu artinya ukhta itu apa aja gitu. Ukhta itu artinya bisa saudara perempuan, kandung, bisa juga keturunan. Ya, bisa keturunan nggak? Bisa. Sekarang kalau di kitabnya mereka, Yesus disebut anak Daud. Apakah itu artinya Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Belum tentu. Bukan kan? Kalau Yesus nyebut orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak. Apakah orang Farisi anak ular? Kan bukan juga. Nah, jadi gitu. Yang disebut dengan ukhta Harun, itu artinya Maryam itu keturunan Harun. Gitu. Belum tentu anaknya. Kalau dimaksud ukhta Harun, artinya keturunan Harun, berarti kan Harun ini orang soleh. Ya kan? Ditambahin lagi di ayatnya itu kan,
Bapakmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Ini lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin Maryam membawa anaknya Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa suami, tanpa ayah, di hadapan orang Yahudi. Yahudi menuduh Maryam berzina, gitu. Kalau gara-gara begini, Romo Daniel bilang identitasnya berbeda gara-gara ini, saya sih ketawa, gitu. Ya. Kalau dia tidak percaya bahwa Maryam adalah keturunan Harun, kita baca Bible. Di Lukas, Zakaria punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth ini juga keturunan Harun. Di ayat Lukas pasal 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Terus kita baca di ayat ke 36, ketika malaikat Gabriel mendatangi Maria. Ayat 36, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu. Sanakmu ini berarti sanak siapa? Berarti Elizabeth adalah sanaknya Maria, gitu. Nah, kalau Elizabeth keturunan Harun, Maria sanaknya Elizabeth, berarti Maria keturunan Harun bukan? Ya keturunan Harun. Clear. Ya. Udah kan? Karena dia bilang apa? Nasabnya beda. Iya. Oke, jadi saya ulang ya. Tadi saya bilang kan kalau Romo Daniel mengatakan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu bukan sosok yang sama karena identitasnya beda, hanya gara-gara dia baca Quran surat Maryam ayat ke-28, buat saya dia berarti ilmunya masih kurang. Artinya kurang terhadap Islam ya. Nah, jadi ada juga hadis riwayat Ahmad yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughairah bin Syu'bah mengunjungi tempatnya orang-orang Kristen di Najran, di Yaman ya. Sahabat Nabi ditanya, mengapa dalam Qur'anmu membaca Maryam saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka jauh sekali. Nah, jadi zaman Nabi masih hidup pun orang Kristen sudah nanya gitu. Kalau sekarang Romo Daniel nanya juga, berarti udah kudet berarti gitu. Ya, udah ketinggalan zaman berarti. Waktu itu sahabat nggak menjawab. Ketika dia pulang, dia lapor kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kenapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa Bani Israel punya kebiasaan menyebut seseorang dengan sebutan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi artinya apa? Maryam keturunan Nabi Harun alaihissalam, gitu. Itu hadis riwayat Ahmad. Jadi artinya Romo Daniel juga harus belajar kata ukhta itu artinya bisa apa saja gitu ya. Karena dalam bahasa Arab satu kata itu bisa artinya bisa banyak sekali, bisa lebih dari 10 ya, bahkan ada yang 20 gitu. Kalau bahasa Indonesia kan satu kata artinya apa sih? Paling cuma 2. Padanannya kalau bahasa Arab banyak. Iya, kalau Arab kan banyak. Coba kalau kata bisa, artinya apa? Bisa. Bisa tuh bisa dapat gitu kan? Bisa selain apa? Bisa ular, racun ular. Apalagi selain ini? Udah kayaknya. Udah ya? Cuma 2. Nanti sahabat ngajar kalau ada yang tahu arti bisa apalagi, coba silakan kalau ada yang komen. tahu arti bisa selain 2 ini apalagi silakan. Iya. Tulis komen. Kata pukul. Artinya bisa apa aja? Tonjok. Pukul, tonjok, gebuk. Iya, kan itu satu kata itu ya. Iya, satu. Pukul, tonjok. Itu artinya apa? Pukul itu bisa berarti tonjok, ya. Atau waktu. Nah, waktu pukul 10 misalnya, pukul 10 malam. Iya. Selain 2 ini apa lagi? Nah, sahabat ngaji cerdas. Atau ya, kalau ada yang tahu komen. Ya. Iya. Jadi bahasa Indonesia itu masih termasuk bahasa yang miskin kosakata. Padanan. Ya, kosakata, lebih tepatnya kosakata, ya. Bahasa Indonesia punya kosakata paling kurang lebih hanya 200.000 sampai 250.000 kosakata. Itu pun banyak yang ngambil dari bahasa Arab. Itu pun banyak menyerap dari bahasa Arab. Bahasa Inggris berapa kosakata? Kira-kira 600.000. Bahasa Arab berapa kosakata? Tahu? Berapa kok? 12 juta. Wah, Coba bayangin. Karena ada satu juta kata tuh sama 250.000. Coba kan jauh sekali bedanya gitu ya.
Jadi kalau mengatakan ya Uta Harun, Maryam disebut saudara perempuan Harun itu arti saudara kandung. Nah, belajar lagi kalau gitu. Ya, itu aja. Jadi kalau buat kita yang udah sama-sama mempelajari ini, dan juga kita punya barbuk-barbuk seperti ini. Barbuk. Ya, barbuk ini kan barbuk. Iya. Ada kitab Kristen pakai nama Isa Al-Masih. Ada gereja Kristen pakai nama gereja Isa Al-Masih. Terus kalau Romo Daniel bilang Isa Al-Masih dan Yesus beda orang, ya. Terus waktu dulu kalender belum dirubah, itu kenaikan Isa Al-Masih agama apa gitu ya? Kalau gitu, kalau nggak gini, kalau memang Kristen atau Romo Daniel tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa Al-Masih, orangnya, sosoknya maksudnya, saya nggak ngomong ceritanya nih, sosoknya atau profilnya, kalau Kristen atau Romo Daniel menganggap tidak sama, oke, cabut ini, jangan pakai Isa Al-Masih di kitab mereka gitu, ya, Isa Al-Masih itu, atau jangan pakai nama Isa Al-Masih untuk gereja gitu, ya walaupun Romo Daniel ortodok mungkin nggak ada urusan sama gereja yang denominasi Protestan atau Katolik. Tapi kan masih mewakili kekristenan. Jangan yang satu ini bilang ini, satu bilang begini, satu bikin kita begini gitu loh. Jadi kurang kompak. Jadi nggak kompak gitu. Ya kan, maksud saya gitu. Oke, jadi itulah yang bisa saya tanggapin ya dari videonya Romo Daniel di channel apa? Nggak usah sebut juga apa-apa lah. Pokoknya ada. Ya, tapi maksudnya gini. Saya akan lebih senang jika saya bisa tatap muka berdebat ya dengan Romo Daniel, akan sangat lebih elegan gitu ya, karena berdebat itu bukan berarti harus ribut permusuhan, enggak. Kita sama-sama buka-buka kitab aja ya. Saya memang bisa berani mengatakan begitu karena saya punya barbuk. Yang penting itu adalah dari kalangan Yahudi. Nah, tolong Romo Daniel juga sediakan barbuk-barbuknya gitu. Kalau saya bisa membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen diambil dari kitabnya orang Yahudi, yang perspektifnya beda, nah, itu kan yang lebih ilmiah gitu, karena ada barang buktinya. Jadi saya mengundang Romo Daniel, kalau bisa, kalau berani, mendingan debat face to face sama saya, tatap muka aja. Ini baru sebagian kecil ya, yang saya bukain di sini. Saya kalau debat biasanya bawa 2 koper. 2 koper. Custom lah kopernya. Minimal 2 koper. Koper custom lagi. Saya sudah pernah bawa ke Surabaya. Berat. Ya, itu akan jadi bisa jadi edukasi buat buat umat Islam, buat umat Kristen juga gitu. Bisa buat edukasi. Jadi bisa sama-sama sambil dakwah gitu. Betul. Ya. Itu harapan saya. Kalau memang bisa, tolong karena saya nggak tahu saya menghubungi kemana. Tolong timnya Romo Daniel atau timnya channel yang mewawancarai Romo Daniel bisa menghubungi kami di email dondi.tan@gmail.com atau hubungin Melisa, nomornya 0896 30 300 300. Saya ulang ya, Melisa 0896 30 300 300 atau hubungin email saya dondi.tan@gmail.com. Atau bagi siapapun yang punya akses kepada Romo Daniel atau timnya atau siapapun yang punya akses yang orang dekatnya, mohon ini bagian ini silahkan di-share ya. Karena ini kita sama-sama menjaga marwah ya, maksudnya menjaga tidak mau kita ada berkepanjangan kemudian ada hal yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Intinya kita edukasi, sama-sama berdakwah dan meluruskan. Khawatir kalau seperti ini jadi kedepannya tidak bagus. Berlarut-larut gitu juga nanti takutnya jadi kayak melatok. Iya. Gitu. Beraninya cuma di channel sendiri gitu. Nah, jadi monolog gitu ya. Monolog. Dan khawatir potongan-potongan video itu dipotong kemudian di media sosial yang lain. Jadi kan bisa potong dengan framing yang macam-macam ya. Jadi kalau misalkan sudah ada debat, dan kalau debat dengan kodon itu, insya Allah live, tidak ada yang dipotong-potong. Ya, karena saya yang mengundang Romo Daniel, saya akan biayain. Semuanya ya? Semuanya. Dan tim? Dan tim, tapi maksimal 3 orang. 3 orang ya. Jadi 4 orang sama narasumber. Bintang 5 kalau misalnya Romo Daniel mau bawa partner, boleh juga. Boleh. Kalau misalnya Romo Daniel 2 orang, nanti saya juga akan cari narasumber 1 orang lagi. Jadi 2 versus 2. Atau kalau mau 3 juga boleh. Saya juga 3.
Atau kalau memang keberatan dari pihaknya Romo Daniel 3 orang, saya sendiri pun boleh. Oh, fleksibel ya. Fleksibel. Gitu pokoknya yang penting tatap muka dan semuanya fair ya. Ilmiah. Ilmiah dari segi waktu dan sebagainya. Ya, dan disediakan moderator. Ya, pakai moderator. Objektif insya Allah. Dan disediakan timer untuk masing-masing tim. Ya, agar fair. Ya, masing-masing diberikan waktu bicara yang sama. Saya 60 menit, Romo 60 menit. Misalnya kita mau nanti tambah waktu, tinggal minta sama moderator. Sama-sama dan yang paling penting, perdebatan kita disiarkan live di YouTube. Ya, disiarkan live di YouTube. Dari timnya Romo Daniel juga boleh merekam dan boleh live juga. Ya. Tapi cuman timnya Romo Daniel aja ya, bukan semua channel nanti pada ngerubung. Gitu ya. Itu hanya channel-channel yang kita sudah atur gitu ya. Gitu. Hak siarnya sudah diatur. Kalau mau datang saja, silakan ya kok ya. Silakan. Yang penting menjaga kondisivitas. Ya, pokoknya kita berdebat itu dengan niatan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Gitu. Dan berdebatnya di situ. Di luar situ ya makan ngopi bareng-bareng. Di luar itu ngopi bareng, makan bareng, kita berteman gitu ya. Kalau dia mau berteman, kalau saya sih mau berteman dengan siapa aja. Kita mau berteman siapa aja insya Allah ya. Ya, jadi gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak akan bikin reaction ini kalau dia nggak datang nontonin video. Itu. Ya karena kalau saya inginnya meluruskan begitu kok ya. Daripada kita tadi khawatir jadi bola liar. Ya kita kan sekarang tadi saya bilang kita bukan di zaman lagi untuk mencari informasi, tapi menyaring informasi. Kemudian kita juga harus bertabayun. Benar nggak sih kok yang disampaikan seperti ini? Nah, sahabat ngaji cerdas maupun pemirsa Donditan Channel yang di-reaction oleh Romo Daniel, itu videonya nanti bisa dicek di link kolom komentar, mungkin kok akan dicantumkan ya. Itu acara di Tangerang antara Kodonitan dengan mantan misionaris tadi dari Mormon. Ya, jadi membahas itu. Jadi silakan kalau apa sih yang dibahas? Itu lagi bedah buku kalau misalnya. Bedah buku ya soal itu juga kristologi juga ya kok. Jadi silakan. Gini, sorry saya koreksi dikit. Romo Daniel mereaction itu hak dia. Iya silakan. Itu hak dia. Dan dia membicarakan tentang akidah dia dan teologi dia, itu juga hak dia. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa saling diskusikan dengan bukti-bukti ini gitu loh. Yang mana hasil diskusi kita bisa menjadi edukasi buat yang nonton. Gitu. Baik pengikut atau jamaahnya Romo Daniel maupun dari kita gitu. Ya semuanya untuk edukasi insya Allah, untuk kebaikan kita semua. Dan kita juga tadi di awal disebutkan oleh Kak Dondi juga untuk membentengi akidah, karena ada upaya-upaya pemurtatan. Kita tidak lagi membahas Romo Daniel dan pendeta yang jadi host, ada misi kristenisasi dan sebagainya, enggak gitu. Ya Kak ya? Nggak mungkin pihaknya Romo Daniel juga tidak melakukan kristenisasi, mungkin ya. Tapi buktinya sampai sekarang masih ada. Ya, entah yang saksi Yehova, entah yang dari Protestan, entah yang dari Katolik, entah yang dari Ortodoks, saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas masih ada gitu. Ya. Baik diam-diam maupun terang-terangan. Gitu. Kok ini bentar lagi ganti hari. Ya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang mungkin berbeda kok ya. Salah satunya saya ada juga tuh potongan video Kodondi pernah memurtadkan orang, nah itu. Memurtadkan? Iya. Ada. Ya nanti kita bahas biar orang penasaran. Memurtadkan dari Kristen ke Islam maksudnya? Ya nanti biarin. Ya, jadi insya Allah. Bahkan saya pengen ngorek juga nih kok. Nanti saya pengen sih, karena banyak sekarang saya menemukan beberapa mualaf tersandung oleh ekonomi dan sebagainya. Nanti mungkin bisa minta tips-tips dari Kodondi. Bagaimana sih mualaf itu bisa bangkit lewat ekonomi, UMKM dan sebagainya. Karena ya begitu ya, diujinya itu dari berbagai macam, terutama dari hartanya begitu. Keluarga, ekonomi dan sebagainya. Banyak yang kita pengen bahas, tujuannya adalah untuk edukasi, untuk menambah giroh keislaman kita, begitu ya. Yang namanya iman itu kan naik turun kok, kadang naik banget begitu ya. Insya Allah. Kalau saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ada pesan yang terakhir mungkin? Pesannya itulah tadi apa, kita boleh berdebat asal dengan cara yang paling baik ya, bermartabat ya, dan juga kita tetap menggunakan batasan-batasan yang sudah ditetapkan di dalam Quran. Betul ya, kita tidak boleh menghina pribadi orang, kita tidak boleh menghina agama orang, kita juga tidak boleh menghina sesembahan orang. Itu aja. Dan tidak terjadi debat kusir. Ya, tidak boleh debat kusir.
Ya, jadi kalau misalnya pun debat itu juga diberikan waktu yang sama dan sistem mekanismenya yang seadil-adilnya. Pokoknya formil lah. Tidak ada yang dirugikan. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Ko Dondi atas waktunya. Mohon maaf ini diganggu waktunya. Ngomong-ngomong martabaknya nggak ada sih. Tadi mau buat tahu suka hati nih, karena Ko Dondi suka tahu nih, tahu susu ya. Tahu susu. Jazakallahu khair. Ya, sehat-sehat terus, karena kalau Ko Dondi nanti nggak sehat, nanti umat akan merindukan Ko Dondi. Amin. Nah, insya Allah, karena terakhir saya lihat statusnya sudah di Pekanbaru, cuman nggak ngajak-ngajak saya. Parah. Mau ikut. Berangkat lagi nih tanggal 21 nih. Ya kalau diajak ya jalan. Masalahnya diajak suruh ngokos sendiri. Kalau Bartika sendiri nggak apa-apa. Ya, jazakallahu khair Ko Dondi dan tim. Alhamdulillah saya bisa mampir lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa silaturahim ke sini lagi, menimba ilmu dan juga berbagi apa yang harus dibagikan oleh Ko Dondi. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.